Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eta Yulia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jagakarsa 03 Pagi. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 Prakarsa Perubahan. Melalui visi yang sudah saya buat, yaitu menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Menurut visi, maka saya buat melalui atap, yaitu awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Pada awalnya, di sini dibuatkan kemampuan anak untuk mengakses sumber di dunia maya yang beragam adalah awal yang baik untuk anak dalam mengkreasi ide-ide mereka. Kemudian tantangannya adalah dalam mengarahkan kebiasaan saling tempel sehingga anak menjadi lebih awas dengan sumber hak cipta serta ide opini kreasi mereka sendiri. Melalui aksi, di sini dengan membantu anak untuk berlatih membuat acuan kreativitasnya, membuat pesan yang kreatif, mengkreasi narasi atau makna dari ide opini mereka sendiri, dan melatih kreativitas anak. Melalui pembelajaran, anak paham mengapa mereka perlu untuk menjunjung tinggi kreativitas dan integritas akademik di era informasi dengan kemajuan teknologi digital, dan menghargai proses gagasan informasi yang ada ketika mengekspresikan pikiran atau perasaannya sendiri dalam bentuk karyanya. Bagja membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan, di mana tujuan pembelajaran dalam prakarsa perubahan ini adalah 1. CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan minat serta motivasi peserta didik terhadap kegiatan literasi dan numerasi dengan berbagai kegiatan yang menarik. Penerapan inquiry apresiatif dengan metode bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Pada poin B yang pertama, yaitu adalah buat pertanyaan. Di sini, kita membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan prakarsa. Kemudian melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim perubahan yang dukungan dan urgenitas. Bagja yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Di sini, kita menyusun pertanyaan lanjutan untuk menentukan kekuatan potensi peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif setiap pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Kemudian, menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil dan besar, mengadakan survei individu, dan multi-unsur. Bagja yang ketiga adalah G. Gali mimpi, dengan menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, kemudian membayangkan dan menggambarkan masa depan. Lalu, gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Yang terakhir adalah dengan mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi-unsur, di mana kapan, di mana, dan siapa. Kemudian J. Jabarkan rencana, dengan mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu, organisasi yang paling positif dan potensial, lalu menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap.
Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Dengan menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, yang merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan dengan menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan co-create masa depan dengan mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas dengan misalnya protokol, SOP, knowledge management, dan MONEF atau refleksi. Berikut adalah bagja dan prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu meningkatkan minat serta motivasi peserta didik terhadap kegiatan literasi dan numerasi dengan berbagai kegiatan yang menarik. Dimulai dari B, buat pertanyaan utama atau define. Dengan pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta didik terhadap kegiatan literasi dan numerasi, maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah yang pertama, melakukan kegiatan litnum atau literasi numerasi yang menarik, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menyiapkan rencana berbagai kegiatan litnum. Yang ketiga, melakukan kegiatan litnum di kelas secara konsisten. Yang keempat, mengapresiasi setiap penampilan produk litnum yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Dengan dibuatkan pertanyaan, 1. Sekolah mana yang sudah sukses melakukan program Litnum? 2. Bagaimana program Litnum dirancang? 3. Aktivitas apa saja yang bisa membuat Litnum bisa menarik minat peserta didik, serta motivasi peserta didik? 4. Situasi bagaimana yang bisa mendukung kegiatan Litnum? 5. Keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk kegiatan Litnum? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah 1. Mencari informasi sekolah mana yang sudah memiliki kegiatan Litnum dengan baik dan berhasil. 2. Mencari referensi dari berbagai media tentang kegiatan Litnum yang menarik dan kreatif serta inovatif. 3. Diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat untuk kegiatan Litnum. 4. Mencari referensi kegiatan Litnum berbasis IT dan ditemukan dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi dengan menerapkan pertanyaan. Yang pertama, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa meningkatkan minat serta motivasi peserta didik dalam Litnum? Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika kegiatan Litnum ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan? 3. Hal-hal apa saja yang harus saya lakukan agar kegiatan Litnum ini bisa berjalan dengan baik? 4. Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan agar akan tersedia untuk kegiatan Litnum bisa berjalan dengan baik? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah 1. Melakukan kegiatan-kegiatan Litnum yang menyenangkan. 2. Mencatat setiap progres dan mendokumentasikan. 3. Menyediakan waktu kegiatan khusus yang didukung lingkungan serta sarpras di sekolah. Selanjutnya adalah J, jabarkan rencana atau desain. Dengan menerapkan pertanyaan, 1. Apa langkah yang paling sederhana yang harus saya lakukan? 2. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung kegiatan Litnum berjalan dengan baik? 3. Bagaimana mengukur kegiatan Litnum berjalan dengan baik dan berkelanjutan? 4. Bagaimana kegiatan Litnum bisa menjadi habit yang positif di sekolah bagi peserta didik? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah 1. Melakukan kegiatan Litnum di setiap awal pembelajaran, yaitu 5-10 menit. 2. Membuat target setiap minggunya atas kegiatan Litnum yang akan berjalan. 3. Mencatat kegiatan Litnum yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. 4. Melakukan kegiatan Litnum secara konsisten dan selalu menyajikan kegiatan Litnum yang bervariasi serta kreatif agar menyenangkan. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Dengan menerapkan pertanyaan, 1. Siapa yang bisa memantau kegiatan Litnum agar berjalan dengan baik? 2. Siapa saja yang bisa saya libatkan dalam kegiatan Litnum? 3. Siapa saja yang bisa menjadi teman dengan dengar pendapat serta pemberi solusi akan kegiatan Litnum jika terjadi kendala serta hambatan. Maka, tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah yang pertama, segenap komunitas sekolah.
2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan penentu kebijakan di sekolah. 3. Melakukan refleksi di setiap kegiatan dan berbagai pengalaman baik agar berhasil, dan jika ada kendala kita diskusikan melalui komunitas praktisi yang sudah dibentuk. Dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang dapat meningkatkan minat serta motivasi peserta didik terhadap kegiatan literasi dan numerasi yang menarik dan menyenangkan bisa dilaksanakan. Menggunakan kata depan. Kalau sudah dapat bukunya, silakan kembali ke tempat duduknya dan mulai mencari. Untuk meningkatkan literasi melalui pembelajaran dalam perpustakaan. Terima kasih. Demikian video kali ini. Salam bahagia, Guru Indonesia.